Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat yang 8 dan 9. Dan saya memberikan tema renungan ini adalah hidup yang berdampak positif di tengah masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun penerima surat dari Rasul Petrus ini sedang mengalami tekanan dan penganiayaan, tapi Rasul Petrus ingin supaya mereka memiliki hidup yang berdampak positif di tengah masyarakat di mana mereka ada. Demikian juga Rasul Petrus menghendaki supaya saya dan saudara juga memiliki hidup yang berdampak positif di tengah masyarakat kita masing-masing. Untuk dapat memiliki hidup yang berdampak di tengah masyarakat di mana kita tinggal, yang pertama, kita harus memiliki persekutuan yang erat dan kuat sebagai sesama seiman di dalam Kristus Yesus. Dan yang kedua, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitar kita. Mari kita lihat dua bagian ini. Yang pertama yaitu bagaimana kita memiliki hubungan yang erat, yang akrab dan kuat dengan sesama seiman, sesama kita di dalam Kristus Yesus. Kata Rasul Petrus di dalam ayat 8 demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Yang pertama, kita harus seia sekata dengan teman-teman kita seiman. Seia sekata artinya sehati, sejiwa, satu pikiran, dan juga satu tujuan. Yaitu satu tujuan, sehati, sejiwa, sepikir, dan satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua, yaitu seperasaan. Artinya memiliki sama-sama perasaan simpati, yaitu bisa merasakan kalau teman kita seiman senang, kita juga ikut senang. Kalau teman kita sedang mengalami kesusahan atau kesedihan, kita pun juga ikut merasakannya, sehingga kita juga cepat mendoakan, bahkan juga bisa menolong sesuai dengan kemampuan kita, dan bahkan menolong sesuai dengan apa yang diperlukan oleh teman-teman kita seiman, saudara-saudara kita seiman yang sedang mengalami kesusahan. Dan kemudian dikatakan mengasihi saudara-saudara. Artinya menganggap saudara-saudara kita seiman itu adalah seperti saudara sekandung kita. Yang pasti kita sebagai saudara sekandung supaya juga sama-sama menjadi orang yang berhasil, sama-sama menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Terus sebabnya kita menganggap saudara-saudara kita itu seperti saudara sekandung yang kita kasihi, yang sama-sama kita jaga, kita lindungi, dan kita tolong jikalau memang memerlukan semuanya itu. Dan kemudian penyayang artinya ramah. Hidup kita tidak lulu kui-kui, tapi ramah satu dengan yang lain. Saling menyapa, menegur dengan baik satu dengan yang lain. Sehingga nampak hubungannya yang akrab, yang intim sebagai saudara, seperti saudara sekandung. Dan kemudian juga merendahkan diri. Saling merendahkan diri ini sangat penting. Karena saling merendahkan diri berarti saling menghargai, menghormati saudara-saudara kita seiman sebagaimana dia ada. Bahkan
menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Dan kemudian juga memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitar. Sebab dikatakan di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Hubungan masyarakat dengan masyarakat sekitar kita. Kalau kita dicaci maki, tidak usah membalas caci maki. Kalau kita dijahati, tidak usah membalas kejahatan. Tapi justru kita memberkati mereka. Bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi mereka. Ketika kita berusaha memberkati mereka, maka sesungguhnya kita diberkati. Karena dikatakan untuk itulah kita dipanggil, yaitu untuk diberkati. Diberkati sehingga kita juga memberkati. Bahkan memberkati lebih dahulu, kemudian juga memberkati. Seperti dikatakan dan bagian-bagian lain, bahwa kita menabur pasti kita akan menuai. Terus sebabnya kita punya hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, tapi juga hubungan yang akrab dan intim dengan sesama seiman, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi garam dan terang bagi masyarakat sekitar kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita sekalian.